Menteri Keuangan Radius Prawiro menegaskan bahawa pemerintah tidak berniat mendevaluasikan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Penegasan Menteri Radius Prawiro tersebut akan mengawali dunia dalam berita malam ini. Dunia pertelevisian di Indonesia telah berkembang pesat sejak 1962 dengan berdirinya TVRI, hingga kini memasuki era TV digital yang menggantikan TV analog. Meski begitu, pola konsumsi media masyarakat Indonesia yang semakin beralih ke platform streaming seperti Netflix, YouTube dan TikTok telah memberikan tantangan besar bagi stasiun televisi Indonesia. Dengan peralihan platform tersebut, telah mengakibatkan beberapa stasiun televisi harus tutup karena bangkrut dan terlilit hutang. Berikut ini daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas daftar 8 stasiun televisi populer yang resmi ditutup akibat berbagai kendala, termasuk persaingan dan masalah finansial. PT Anak Indomedia Spacetone atau dikenal sebagai TV Anak Spacetone adalah sebuah saluran televisi swasta di Indonesia yang mengutamakan target pemirsa anak-anak. Stasiun televisi ini memegang lisensi dari Spacetone International, sebuah stasiun televisi di Dubai, Uni Emirat Arab. Mengudara pada tahun 2005, Spacetone mengalami masalah keuangan dan iklan yang tidak ramah anak membuat Spacetone tutup pada 18 Mei 2013 dan digantikan oleh Net TV. Pada tahun 2013 saham PT Anak Spacetone, perusahaan yang menaungi Spacetone di Indonesia, diakuisisi oleh PT Indika Group, yang kemudian meluncurkan Net TV. Setelah Spacetone tutup, sebagian besar konten kartun dan anime yang sebelumnya ditayangkan di Spacetone tutup, kini dapat ditemukan di berbagai platform streaming online seperti YouTube. Meski diganti dan tergantikan, tantangan ini juga membuka peluang baru bagi media digital untuk mengambil peran yang lebih besar dari yang terkecil di masa depan. MTV Indonesia dikenal sebagai pionir stasiun TV musik yang populer di kalangan generasi 90-an. Setelah mengalami beberapa kali perubahan kerjasama, MTV Indonesia akhirnya berhenti beroperasi pada November 2015 karena berakhirnya perjanjian kerjasama antara MTV Asia Tenggara dengan Forte. MTV Indonesia tidak lagi beroperasi karena berakhirnya hubungan kerja dengan pemiliknya. Selain itu, stasiun TV ini juga mengalami perubahan nama beberapa kali dalam kerjasamanya. Munculnya berbagai platform hiburan baru, baik televisi maupun online, membuat MTV Indonesia mengalami tekanan persaingan yang semakin besar dan pergeseran pola konsumsi media penggunaan media sosial dan platform streaming musik semakin populer. Sehingga masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengakses musik melalui cara-cara baru tersebut daripada melalui stasiun televisi. Channel Kemanusiaan adalah stasiun televisi swasta Indonesia berbasis satelit yang pernah beroperasi. Sesuai dengan namanya, televisi ini memiliki fokus siaran dengan misi kemanusiaan. Televisi ini memberikan layanan informasi dengan mengangkat isu-isu kemanusiaan secara luas, tuntas, dan akurat. Channel Kemanusiaan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia yang saat itu dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai komitmen kemanusiaan, sebagian penghasilan televisi satelit ini akan disumbangkan ke Palang Merah Indonesia. Channel Kemanusiaan ini didirikan Andre bersama Ula Nucrawati Usman, Wakil Ketua Umum Palang Merah Indonesia saat itu yang sudah lama bergerak di aktivitas kemanusiaan. Hingga pantauan tahun 2025, Channel Kemanusiaan tidak lagi beroperasi, tetapi saluran ini diketahui terakhir memperbarui halaman Facebook-nya pada tanggal 15 Maret 2013, hanya berselang sekitar setahun setelah diluncurkan. Bloomberg TV Indonesia adalah saluran televisi berisi informasi bisnis 24 jam milik PT ID Karya Indonesia yang pernah tayang dari 11 Juli 2013 hingga 26 Agustus 2015. Saluran ini pernah tersedia di kanal 13 Vers Media.
Sebagai penyedia konten bisnis kelas dunia pertama yang menyiarkan program ekonomi dalam bahasa Indonesia, Bloomberg TV Indonesia tidak hanya menginformasikan berita seputar angka dan data, tetapi juga memberikan pemahaman dan analisis mendalam terkait tentang pergerakan pasar serta pemikiran para pengambil keputusan di Indonesia. Saluran ini didukung oleh jaringan internasional Bloomberg yang terdiri dari 2.300 penjaring berita profesional yang tersebar di 146 biro dan 72 negara, dan merupakan jaringan televisi yang disiarkan ke lebih dari 330 juta rumah tangga di seluruh dunia. Dengan dukungan jaringan pemberitaan Bloomberg Internasional, saluran ini diklaim akan membawa perspektif baru di Indonesia. Sayangnya, pada tahun 2015 stasiun ini resmi berhenti tayang akibat rendahnya pangsa pasar. Secara de facto, TPI kini menjadi MNC TV terus mengudara di bawah bendera konglomerasi Haritano Subedyo. Tapi secara de jure, TPI hingga kini masih menyimpan sengketa yang tak bertepi. Televisi Pendidikan Indonesia didirikan oleh Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut dan pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991. TPI secara resmi di-launching oleh Presiden Soeharto 22 hari setelahnya. Awalnya, TPI hanya mengudara 2 jam sehari dan perlahan bertambah menjadi 4 jam sehari, 8 jam dan 24 jam. Badai mulai melanda salah satu bisnis keluarga cendana itu saat krisis moneter 1998 menerpa Indonesia. Utang TPI melangit, seiring kurs dolar yang melambung. Utang TPI menjadi ratusan miliar rupiah dan TPI nyaris pailit. Di tengah kesulitan dana itu, PT Berkah Karya bersama memberikan bantuan kepada TPI dalam bentuk investment agreement yaitu untuk merestrukturisasi utang Tutut sebesar 55 juta dolar Amerika. Kerjasama itu dituangkan pada secarik dokumen pada 23 Agustus 2002. Dalam perjanjian itu, jika utang-utang itu sudah lunas, PT Berkah akan mendapat 75% saham TPI. Sesuai perjanjian, Tutut menyerahkan kuasa penuh kepada PT Berkah Karya bersama untuk mengelola TPI. Belakangan terjadi sengketa bisnis dalam perjanjian kerjasama tersebut dan berujung ke pengadilan. Tutut merasa terjadi penafsiran sepihak atas investment agreement tersebut sehingga merugikan dirinya. Konflik tak terhindarkan baik soal kepemilikan saham, kepengurusan hingga perjanjian kerjasama tersebut. Stasiun LaTV adalah nama stasiun TV yang dulunya dikenal sebagai LaTV, yang kemudian berganti nama menjadi TV One. Stasiun TV ini memulai siaran percobaan pada 2001 dan resmi bersiaran nasional pada 2002. Namun terlilit hutang sebesar 418 miliar rupiah, LaTV harus menutup operasinya pada 14 Februari 2008. Setelah diakuisisi, LaTV berubah nama menjadi TV One. Setelah itu stasiun ini berganti nama menjadi TV One dan fokus pada berita. Antv diduga bangkrut karena masalah keuangan yang diakibatkan oleh hutang triliunan rupiah. Perusahaan ini yang merupakan bagian dari PT Visi Media Asia Tbk, memiliki hutang total 8,79 triliun rupiah kepada 12 kreditur. Pendapatan perusahaan juga turun drastis, sementara beban usaha meningkat, yang menyebabkan kerugian pada kuartal 3 tahun 2024. Beberapa indikasi yang memperkuat dugaan bangkrut Antv adalah penurunan tayangan program in-house. Pemirsa, demikian topik terkini. Terima kasih telah setia menyaksikan kami di layar kaca Anda. Saya Intan Mariana. Saya Aziz Aryat. Saya Doni Permana. Dan saya Elang Purbaya beserta Kru Topkin yang bertugas selama ini pamit undur diri dari layar kaca Antv. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. FIFA gagal menyampaikan laporan keuangan audit untuk tahun 2023, yang menyebabkan saham FIFA tidak diperdagangkan di pasar modal sejak Juli 2024. Kabar tentang PHK massal di Antv yang diduga disebabkan oleh beban hutang. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Antv, dugaan bangkrut Antv ini cukup kuat karena berbagai indikasi yang terlihat. Net TV yang dikenal dengan kontennya yang modern dan inovatif resmi menghentikan siaran regulernya pada 2 Desember 2024. Setelah hampir 10 tahun mengudara, stasiun televisi ini kini diakuisisi oleh MD Entertainment dan berganti nama menjadi MDTV. Keputusan ini meninggalkan rasa kehilangan bagi penonton yang tumbuh bersama program-program ikonik seperti Tonight Show. Menurut pengamat pasar modal, William Hartanto,
Penurunan harga saham NET tersebut disebabkan keputusan mundurnya Manoj Damo Punjabi dari posisi Direktur Utama. Kemungkinan karena respon negatif pasar terhadap mundurnya Manoj Punjabi, ujarnya ketika dihubungi pada Jumat, 8 November tahun 2024.